Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Juga di samping jaringan kriminal, jaringan foto-foto porno, bahkan termasuk prostitusi online dan seterusnya, kita memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada Polda Jaya untuk secara digital dia melakukan pembasmian. Apakah Pemprov DKI misalnya lewat dinas? Kita akan ikut koordinasi dengan Polda yang jelas mengoptimalkan jaringan yang ada di Koinfo. Optimalisasi kalau perlu kita sambungkan dengan jaringan di Polda Metro Jaya. Ya. Kan kalau di Mataram itu kan sekarang mau ada aturan nggak boleh lagi nih siswa bawa handphone. Nah kalau di Jakarta itu kira-kira ada arah ke sana nggak ya Pak? Ya, di sebagian sekolah sudah diterapkan, saya lihat. Sebagian sekolah sudah, internal sekolah sudah menerapkan, tapi secara umum kita belum buat aturannya. Akan ada nggak Pak ke arah sana Pemprov di Ya, tergantung nanti kesepakatan, saya kira tidak ada. Di sekolah sudah umumnya, kalau apalagi SMP, SD, bahkan anak saya di SMA saja, handphone dimasukkan ke laci. Kalau Pemprov menilainya itu penting atau tidak? Saya kira untuk itu penting, kalau perlu handphone ya, karena supaya konsentrasi belajar. Ya. Supaya konsentrasi belajar. Terima kasih ya Pak. Yuk, Pak. Duduk lang. Duduk ya. Pak, rencana mengenai revitalisasi ini gimana Pak? Terutama untuk dua hal yang pendanaannya masih dicari sumber dananya. Oke, jadi sebenarnya nah masalah ini anggarannya kan sudah cukup jelas ya, pakar 6,3 ya, 6,3 lah sekitar itu, sama saja juga lapangannya sudah sekian, sekitar 12-an lah dua-duanya. Yang untuk taman dan seterusnya itu tersedia lah. Kita perkiraan anggaran kita sudah siapkan prediksi 150 miliar juga sudah siap. Tinggal kita belum melakukan pembicaraan teknis dengan pihak ketiga, terutama yang perusahaan yang nanti melampaui KLB, ini di bawah Sinarmas ya. Saya kira kita belum bisa umumkan dulu, biar nanti kalau teknis kita berikan. Tapi sebetulnya insya Allah minggu depan sudah punya gambaran clear. Saya kira tidak ada masalah dengan anggaran. Karena apapun juga lapangan panah itu kebanggaan kita semuanya. Bukan saya Jakarta, tapi Indonesia. Ini karena jantung kota kan. Ya. Swasta Pak. Ya, sumber dananya semua dari swasta. Jadi inilah konsep terjemahan dari partnership. Jadi kan kita menerapkan konsep private, ya, public and private and people partnership. Jadi tidak pembangunan Jakarta hanya mengandalkan APBD, tapi juga private sector. Nah inilah bentuknya. Dan juga people partnership. Nah, people-nya apa ya? Nanti yang mengelola. Saya kira kita harapkan masyarakat Jakarta melalui perwakilannya tentu untuk menjaga Jakarta, menjaga lapangan ini dengan baik. Itu juga bagian daripada kemitraan. Target kampungnya apa pertama anggaran itu September 2017 kalau secara keseluruhan? Untuk zone 1 dan 2, pagar dan lapangan itu 17 September sudah bisa. Jadi 17 akhir sudah bisa untuk latihan. Nah masalah itu, ya coba-coba juga boleh. Sedangkan target keseluruhan sampai kepada totalitas itu akhir Desember 2017. Saya kira itu targetnya. Pak, untuk sementara ini kalau lagi revitalisasi ini yang main bola? Nah, main bola sih boleh saja itu sementara waktu kalau masih pagar. Karena tidak begitu mengambil. Jadi saya kira nanti step-step saja, tidak harus menghentikan secara total. Ketika kita main lapangan, baru mereka baru boleh, jangan
atau cari lapangan lain lah kira-kira gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi saja. Pak, jadi nanti gambaran ini nih sebagai pusat hiburan warga DKI Jakarta semuanya ada, dari mulai arena olahraga, arena wisata segala macam gitu Pak. Ya ini termasuk destinasi, ya olahraga khususnya, ada kuliner juga ada, ya kan. Kemudian olahraga kecil juga ada, tempat nyantai juga ada, ngopi juga ada. Jadi semua ada, kita harapkan juga ini menjadi tempat ya, yang nyaman lah. Tidak saja untuk berlatih sepak bola, tapi juga tempat istirahat yang nyaman. Taman kita bisa jadikan area wisata, saya kira. Makanya biayanya juga besar karena kita ingin membuat ini bawah untuk lapangan padang. Ya. Oke ya. Pak, Pemprov DKI mau relokasi warga dalam jangka waktu dekat, betul Pak? Saya kira sebelum pilkada tidak ada proses penggusuran relokasi, tidak ada, demi menjaga stabilitas daripada DKI Jakarta menjelang pilkada. Kalau persiapan rencana kan boleh-boleh. Pak, mengenai penentuan SK untuk Pulau K, Pak, Belum. Kalah. kemarin diputuskan Pak, kemarin dicabut. Belum saya pada laporan. Ya Pak Sekda, belum laporan. Tidak ada, saya belum dapat laporan. Belum tahu persis. Pemprov akan ajukan banding nggak Pak? Pokoknya kalau kita kalah, kita kalah, itu dapat laporannya biro hukum, tim hukum bekerja dulu, baru lapor kepada gubernur, kemudian baru kita tentukan posisi, apakah banding atau tidak. Jadi posisi masih diolah di tim hukum kita, untuk masih ada waktu karena kan 7 hari, jadi masih ada waktu. Kalau batal ntar pulaunya buat apa Pak? Pulau Nanti jangan pakai kalau-kalau, semua pasti ada antisipasi, ada rencana. Ya. Targetnya kapan Pak? Belum, kan diantisipasi status hukum dulu. Status hukumnya dulu, baru kita pertajam dulu, baru kemudian apakah kita banding, kemudian kalah, kalau kalah mereka menang, lalu kita bagaimana, untuk apa itu dibicarakan berikutnya. Sekarang yang penting adalah dari aspek hukumnya dulu. Pak, relokasi begitu Pak, untuk warga kampung dulu seperti apa sih Pak? Planningnya Pak, konsepnya Pak? Belum, jadi intinya gini, prosesnya itu adalah penataan kawasan seluruh daerah aliran sungai untuk melindungi warga dari bencana dan mengalihkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dengan kepastian memberikan rumah susun dan fasilitas pelayanan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya di kehidupan yang baru. Jadi konsepnya itu adalah peningkatan kualitas hidup ya, masyarakat yang semula memang di area yang membahayakan ya, dan kemungkinan rawan bencana menjadi tempat yang lebih baik. Itu konsepnya dulu. Soal detail teknisnya tentu Cipta Karya akan menata, teman-teman dari tim yang akan menyusun jadwalnya. Tapi hampir saya pastikan bahwa menjelang pilkada tidak ada penggusuran. Rusun mana saja Pak rencananya yang akan semua rusun digunakan prioritas untuk mereka yang kemudian korban relokasi atau menjadi direlokasi, prioritas utamanya adalah rusun. Jadi semua rusun memang disiapkan untuk mendukung kebijakan relokasi dan penataan kawasan di Jakarta. Yang online sebenarnya kan di Jakarta sudah mulai menuju ke sana. Ini kan eranya digital, semua serba bahkan masuk mana saja pakai e-ticketing, pasti kita itu offline. Untuk Jakarta tidak masalah, karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ya, pakai berbasis elektronik termasuk taksi. Saya kira nanti sistem sedang dikembangkan lebih lanjut, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan setempat. Terus dan kalau di Jakarta hampir tidak masalah, ya, termasuk dulu cepat bermasalah itulah, sekarang kan sudah tertangani dengan baik karena bersama dan pemahaman yang baik bersama taksi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pak, ini berarti memang sudah dipastikan untuk masalah relokasi itu masih belum pasti karena memang kemarin isunya sempat April 2017 itu mau ada rencana relokasi deh. Kebijakan relokasi adalah kebijakan yang sudah tertuang sebagai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Beda dengan penggusuran. Kalau penggusuran itu setelah digusur terserah kemana, hidupnya seperti apa. Kalau relokasi setelah digusur ditempatkan ke tempat kehidupan yang lebih baik. Itu bedanya. Artinya ketika itu kemudian menyuruh orang pergi, rumah susun harus sudah siap. Posisinya seperti itu. Oleh karena itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini menyiapkan rumah susun
yang banyak sekitar 10.500 menjadi target kita semuanya supaya relokasi berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan karena akibat relokasi. Dan demikian ujungnya penanggulangan banjir bisa diatasi dengan baik di Jakarta karena kebijakan-kebijakan ini. Oke, terima kasih semuanya. Tutup clear. Oke, ya, prinsip memang ada beberapa. Kalau CSR namanya sumbangan ya. Sumbangan itu tidak bisa paksakan. Tapi lain dengan kewajiban dan kompensasi. Kalau itu masih bisa kita agak paksakan dikit bisa. Nah, kalau CSR kan memang kan sumbangsih ya. Jadi kita tentunya tugas wali kota untuk merealisasikan mana kontribusi CSR, kewajiban, kompensasi, dan seterusnya yang istilahnya non APBD yang ada di wilayah masing-masing. Itu tugas wali kota untuk mewujudkan itu. Makanya, tidak tahu Pak Wali Kota nanti bisa memberikan komentar terkait dengan ini, tapi in prinsip pemerintah provinsi tetap menggunakan pola membangun Jakarta tidak hanya dengan pemuda APBD, tapi makin banyak swasta, makin baik, apalagi masyarakat ikut terlibat di dalam itu prinsipnya. Cuma realisasinya ya kami menyadari tidak sepenuhnya lancar. Untuk gugatan reklamasi sendiri kemarin Pemprov sudah melakukan kepada pihak nelayan. Sikap Pemprov seperti apa? Kami belum bisa menyikapi, sementara 1 minggu ini sedang dalam proses kajian hukum oleh tim di bawah koordinasi biro hukum, kemudian baru dilaporkan saya untuk kemudian menyikapi. Tapi yang jelas bahwa kami akan menyikapi dengan sebijak-bijaknya terkait dengan hal itu. Tapi karena secara hukum kita harus menelaah lebih lanjut, ya coba kita tunggu saja dulu. Kepala Biro Hukum baik ketua tim belum melaporkan ke saya mengenai hal itu. Pak Sony, saya mau nanya, kalau tadi PRPTRA sama Jakarta Creative Hub itu kan katanya bukan instansi pemerintah ya Pak. Jadi kalau gitu bagaimana dari pemerintah untuk mengontrol supaya tidak disalahgunakan PRPTRA dan Jakarta Creative Hub ya? RPTRA? Iya. Ini kan konsep RPTRA itu. Memang kalau bisa yang bangun swasta semua bagus. Tapi karena kita butuhnya banyak dan swastanya tidak cukup bisa mengcover semuanya, maka ini merupakan kombinasi public and private ya, public, private and people partnership ini P4 separuh tahun ini dari swasta dan separuh dari APBD. Jadi People-nya, masyarakatnya yang mengelola itu nanti ada kelanjutannya. Jadi kita kontrolnya sederhana, semua kan ada standarnya. Untuk bangun RPTRA itu ada SOP standar pedoman yang dipegang oleh swasta yang mereka yang melaksanakan, mereka yang kemudian cari kontraktornya dan sebagainya. Jadi yang penting standarnya terpenuhi saja dan dikawal oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, udah jam 12 nih. Untuk penutupan Pak. Terakhir. Pak, untuk RPTRA ini. Enggak, itu semua adalah wacana wawasan pengembangan boleh-boleh saja. Sampai hari ini yang jelas yang harus kita selesaikan adalah sampai Pulau Pandan lah. KPHI selesai. Yang namanya wawasan fase kedua, apalagi sampai pulau, itu semua kan wacana wawasan boleh-boleh saja. Tapi semua kan belum ada keputusan resminya. Ya, boleh jam 12. Lahannya harusnya 6.000 tapi cek awal kalau dapat 4.000. Ini ada kekurangan, nanti kita cek lagi. Ya, gimana? Sambil jalan. Iya, nah itu makanya kita cross check lagi. Tapi karena asumsinya harusnya 5 hektar, yang ada hanya 4 hektar. Nah ini yang kita akan pelajari lagi. Jadi kurang kenapa? Ya. Belum tentu. 4 Mei juga bisa. Ya, tidak bohong juga. Cuma informasinya yang mungkin informasinya aja yang kemungkinan miss saja. Bukan bohong. Saya kira informasinya. Ya.